Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik dan penonton YouTube? Halis Setiawati. Kembali saya melanjutkan untuk materi KKNI kualifikasi 3 metodologi instruktur. Bapak Ibu, ini hari sekarang adalah tugas terakhir ya. Ini adalah mengelola peralatan pelatihan. Saya kembali akan mereview tadi tugas 1 menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan resiko. Kemudian tugas 2-nya adalah ini melakukan rekrutmen calon SDM pelatihan ya, ini membuat brosur. Kemudian tugas 3-nya adalah melakukan presentasi. Selanjutnya melaksanakan pelatihan tatap muka. Tugas 4 adalah merencanakan penyajian materi pelatihan. Dan tugas 5 adalah mengelola bahan pelatihan. Tadi terbalik ya, mengelola peralatan pelatihan dan sekarang adalah mengelola bahan pelatihan. Kalau peralatan dikelola, bahan pun harus tetap dikelola. Kenapa demikian? Karena pas hari hanya itu kita dibutuhkan itu siap ya. Jadi oke, baik, nanti saya akan share kembali untuk bagaimana format kebutuhan untuk bahan. Ini tetap logo dan institusi harus tetap Bapak Ibu isi, nama institusi dan alamat institusi. Ini tetap header ya, pada header sekali pakai itu udah langsung otomatis berkelanjutan pada lembar berikutnya. Nah, ini di sini adalah daftar kebutuhan bahan. Ini ada unit kompetensinya yang dipilih tadi ya, sama dengan tugas 1 apa. Pekerjaannya adalah ini merefer untuk unit kompetensi ini job desk dari profesi apa. Jadi nama ini ya, bahan di sini ada kertas A4, spidol, USB, map. Berarti ini artinya sesuai SKKNI Bapak Ibu dicek aja apakah ini benar. Ya, spesifikasi mah ini gampang aja, ini bisa apa namanya? Bisa diikutin, kita ada template-nya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini daftar pemakaian salah. Jadi Bapak Ibu untuk bahan apa? Bahan tadi untuk peralatan ya. Sekarang bahan pelatihan. Bahan pelatihan itu seperti apa? Misalnya apakah perlu fotokopi sebagai hard copy-nya, apakah soft copy saja kita kasih ya, materi-materi yang harus dipelajari, materi acuannya, materi undang-undangnya, materi SKKNI-nya, dan materi yang sesuai unit kompetensinya. Jadi ini adalah tugas 6, mengelola bahan pelatihan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya terbalik, apakah peralatan dulu, apakah bahan pelatihan dulu, nggak ada masalah, itu bisa dibolak-balik saja. Yang penting Bapak Ibu mengerti mengapa bahan pelatihan dan peralatan harus dikelola. Karena kalau tidak dikelola pas hari hanya dibutuhkan bagaimana? Tiba-tiba rusak, tiba-tiba tidak siap, ya, atau tiba-tiba belum sempat kita fotokopi karena ini adalah tatap muka konvensional. Kalau tatap muka virtual kita bisa menggunakan Google Classroom. Baik materi apapun penugasan semuanya ada dituangkan pada Google Classroom, ditugaskan, kemudian Bapak Ibu diisi, dikerjakan, baru diserahkan. Setelah diserahkan baru kita nilai, baru dikembalikan ke Bapak Ibu. Jika ada koreksi ya harus dikoreksi. Itu adalah para soft copy bahan pelatihan ya. Dan menggunakan Google Classroom dalam mengirim tagihan tugas. Jadi itu Bapak Ibu, KKNI level 3 ini sudah selesai, tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun unit kompetensinya adalah 10 kita gunakan dan kita aplikasikan dari 10 unit ini ada pada tugas 6. Yang tidak ada ketahuan bahwa bagaimana menggunakan komunikasi dasar, bagaimana mengaplikasikan komputer dasar lagi, bagaimana menerapkan tools. Tools ini semata-mata adalah SOP. SOP di institusi masing-masing tentu berbeda. Bagaimana penerapan toolsnya itu, bagaimana kemudian peningkatan produktivitasnya, kinerjanya seperti apa. Jadi kita lihat dengan evaluasi tentu saja. SOP ini sudah diimplementasikan, terus kemudian evaluasinya seperti apa. Apakah SOP-nya harus dipertahankan, apakah SOP-nya itu harus diperbaiki, diperbarui. Nah, itu tentu saja dari evaluasi tersebut. Jadi Bapak Ibu, KKNI level 3 ini adalah untuk asisten instruktur, junior instruktur, pendamping instruktur. Semuanya ini standar untuk pemula instruktur. Namun biasanya Bapak Ibu ketika masuk, aduh saya sudah level tinggi nih, tapi Bapak Ibu harus tetap melalui di level
3 lebih dulu. Setelah itu baru loncat ke level 6. Nah, saya sudah lektor kepala ini, saya sudah wakil dekan gitu. Atau saya sudah dekan, tapi kalau Ibu belum punya kompetensi yang level 3 ya harus melalui level 3 lebih dulu baru bisa loncat ke level 6. Jadi itu Bapak Ibu level 3 standar BNSP tinggi karena harus mampu menerapkan tool, meningkatkan produktivitas kinerjanya bagaimana, mampu mengelola peralatan, mampu mengelola bahan pelatihannya, mampu membuat RPP, mampu membuat PPT-nya, materi pelatihannya, dan mampu membuat draft-nya, bagaimana draft presentasi itu, mampu membuat brosur kualifikasi untuk perekrutan kualifikasi SDM pelatihan, mampu mengenali resiko K3. Jadi itulah standar BNSP kualifikasi 3 atau level 3, Bapak Ibu, jadi tidak lagi meremehkan. Kualifikasinya tinggi, harus mampu semua dan melewati 10 unit kompetensi itu dibuktikan pada asesor sehingga Bapak Ibu mendapatkan pengakuan KKNI level 3. Oke Bapak Ibu, salam kompeten. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu untuk materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi